Kalau kalian mau tahu berapa gaji Direktur Prakerja terupdate hari ini, kita langsung. Jadi artinya prakerja sudah mulai mengejar ketertinggalannya, sehingga dia bisa buat insentif cair on. Hai semua, kembali lagi di channel Alan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Jadi buat yang baru join, saya mau info lagi. Jadi channel ini adalah channel yang membahas banyak sekali hal tentang program Kartu Prakerja. Mulai dari solusi, diskusi, dan juga saran atau tips untuk bisa membantu teman-teman semua. Jadi di sini sistemnya sharing ya teman-teman. Jadi saling memberikan informasi. Dan di sini pun channel ini nggak akan bisa berkembang dan juga dapat informasi terupdate kalau nggak dari teman-teman prakerja semua. Jadi thank you banget udah selalu support dan juga dukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum support dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Karena satu subscribe kalian itu sangat berarti dan harga untuk channel ini agar semakin dan semakin berkembang teman-teman. Jadi langsung aja ke materi. Jadi pada malam hari ini, saya buatnya malam banget, sorry ya. Dan saya minta maaf buat teman-teman yang chat di YouTube saya dan juga di Instagram. Itu baru saya bisa balas di malam ini. Terutama yang di Instagramnya itu udah makin banyak, bahkan pagi saya belum balas sampai malam itu ada 30 lebih chat baru dan ada sekitar 8 request untuk chatnya, jadi sudah balas. Jadi thank you banget buat teman-teman, semoga bisa membantu ya. Dan teman-teman di YouTube juga saya sudah mulai balas pelan-pelan. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan bahas beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah berita bagus buat insentif ya. Jadi sudah banyak juga yang pasti sudah tahu teman-teman yang insentif tahap 3-nya itu sudah makin banyak yang cair, dan bahkan hari ini tanggal 28 Juli insentif per tanggal 28 Juli di schedule juga sudah terproses teman-teman. Artinya apa? Jadi artinya prakerja sudah mulai mengejar ketertinggalannya sehingga dia bisa buat insentif cair on time. Jadi tanggal 18 di jadwal, tanggal 18 di transfer. Jadi itu berita yang bagus teman-teman. Walaupun memang masih banyak juga teman-teman kita yang insentifnya belum terproses dan belum cair, entah itu tanggal 4, tanggal 3, tanggal 10 Juli. Buat teman-teman yang masih tertunda atau belum diproses atau sedang diproses namun belum cair, teman-teman saran saya adalah kalian tetap sabar, tetap tunggu, dan pastikan data kalian sudah lengkap. Nggak ada lagi yang namanya rekening tidak tersambung, nomor handphone tidak aktif, ulasan sudah nggak ada problem lagi masalah, dan syarat lainnya juga sudah benar, nama dan nick pasti dan segera akan cair. Tapi ini untuk teman-teman yang tidak ada KIS sebelumnya adalah notifikasi kartu prakerja dicabut. Lalu untuk teman-teman yang notifikasi prakerjanya dicabut dan statusnya gagal, itu saya masih belum dapat jawaban pasti dari CS Prakerja karena mereka infonya hanya kita diminta untuk membuat laporan, entah itu di Instagram, di DM, walaupun nggak pernah dibalas, bener kan? Lalu di email yang balas itu robot kalau atau automatic answer. Dan sebenarnya yang paling ampuh sih dengan hubungin CS Prakerja, tapi banyak banget teman-teman kita yang bilang, kak saya udah habis pulsa, udah nelpon tapi tetap nggak bisa. Ingat teman-teman, kalau mau CS itu kalian harus pakai paket, jangan telepon langsung ada pulsa 50.000 kalian telepon, itu akan kalian akan buang-buang pulsa. Kayak saya dulu 50.000 saya pakai, itu mungkin hanya telepon sekali dan sudah habis. Jadi saran saya dipaketin, pakai paket yang all operator. Jadi kalian akan bisa menghubungi lebih murah. Bahkan saya nggak sponsor ya, paket Telkomsel cuma 1.250, kalian bisa gratis nelpon semua operator 20 menit. Itu yang saya pakai sekarang. Kalau XL dia 10 ribuan, jadi saya lebih prefer pakai Telkomsel sekarang untuk telepon CS Prakerja. Ingat, bukan sponsor, oke? Nah itu dia teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum, yang masih galau banget, jujur ya, ini flow emang prakerja abu-abu sih. Karena buat teman-teman yang notifikasinya gagal itu karena sebelumnya dicabut, itu saya masih ngerti ya, karena sebelumnya ada notifikasi dicabut. Tapi ada juga teman-teman kita yang nggak sempat muncul notifikasi dicabut, tapi insentifnya gagal juga teman-teman. Walaupun dia juga ragu sih kemarin dia termasuk telat atau enggak untuk beli pelatihannya. Itu dia saya bilang, jadi masih abu-abu, masih nggak jelas. Dan nanti kelanjutannya yang dicabut ini seperti apa sebenarnya, karena beberapa masih bisa login, tapi saat login nggak bisa beli pelatihan, nggak bisa ganti rekening apapun, jadi kayak udah akun mati gitu aja, cuman bisa kita masuk ke dashboard, kita nggak bisa otak-atik lagi. Lalu ada juga teman kita yang dicabut kemarin,
Lalu jadi saat dia mau login itu dianggap emailnya minta diverifikasi segala macam dan tetap nggak bisa login. Dan ini yang sebenarnya sih agak aneh, jadi kayak nggak ada standarnya. Jadi kalau emang dicabut itu harusnya seperti apa, kalau yang bisa lanjut seperti apa, jadi biar jelas. Itu yang saya tanyakan, mungkin kalau kesempatan, saya belum tahu sih apakah besok atau lusa, tapi saya akan infokan teman-teman. Info yang gak kalah penting adalah sebenarnya saya agak miris sih ya baca berita hari ini, itu soal gaji direktur prakerja teman-teman, yang harganya, yang nilainya itu lumayan banget. Jadi mungkin saya nggak sama sekali nggak ada niat apa-apa ya, tapi saya ingin menginfokan aja. Mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa program prakerja ini kan dipegang oleh ini ya, penyelenggara ya, atau cipta karya ya. Jadi mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola kartu prakerja. Jadi mereka kayak third party gitu yang digaji sama pemerintah. Kalau kalian mau tahu berapa gaji direktur prakerja terupdate hari ini, kita langsung screen record di sini. Ini dia. Ini dia teman-teman. Ini dari Kompas. Menaker, gaji tinggi direktur kartu prakerja sesuai dengan beban pekerjaannya. Menurut teman-teman gimana? Sudah sesuai atau enggak? Saya sih jawabannya. Ya, oke. Kita langsung aja. Menteri Tenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, gaji yang diterima oleh para direksi pelaksana program kartu prakerja sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Saya kira itu sudah diatur dan sesuai, dihitung berdasarkan beban pekerjaan, ujarnya di Jakarta kemarin ya, tanggal 27 kok ya, 27 kemarin. Tapi hari Selasa ya, harusnya hari ini sih, ini beritanya 28, salah ketik bro. Menurut perhitungan gaji manajemen program kartu prakerja, sudah diperhitungkan dengan benar meski program tersebut kini terhenti sementara waktu. Tentu sudah dikalkulasi dengan baik. Manajemen pelaksana kartu prakerja yang bertugas mengoperasikan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID akan mendapatkan penghasilan hingga mencapai Rp77.500.000. Ya, kalian nggak salah dengar. Rp77.500.000 itu untuk gaji per bulan dari direksi dari prakerja, teman-teman. So what do you think? Apakah ini sesuai dengan beban pekerjaannya? Itu relatif ya, tapi mungkin pasti mereka sudah punya hitungannya sendiri. Dan saya kan teman-teman yang bilang, nggak pantas, kurang. Maksudnya terkebanyakan gitu ya. Tapi ya teman-teman, kita lihat kinerjanya setelah diresmikan, apakah makin baik prakerja atau bagaimana, kita tunggu saja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 81 kemarin 76 ya, tentang peraturan gelombang keempat dan seterusnya, tentang hak keuangan dan fasilitas bagi direktur eksekutif dan direktur pada manajemen pelaksana kartu prakerja yang baru ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 20 Juli lalu. Dilansir dari belit tersebut, manajemen pelaksana akan mendapat hak keuangan dan fasilitas yang terdiri atas hak keuangan, hak fasilitas biaya perjalanan dinas, dan fasilitas jaminan sosial. Menggiurkan ya. Setiap level jabatan pada manajemen pelaksana memperoleh hak keuangan berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut. 77 juta untuk direktur eksekutif, 62 juta untuk direktur operation, lalu 58 juta untuk direktur teknologi, lalu direktur kemitraan, komunikasi, dan pengembangan ekosistem sebesar 54 juta, direktur pemantauan dan evaluasi sekitar 47 juta, dan direktur hukum, umum, dan keuangan sebesar 47 juta, teman-teman. Fantastis ya. Di masa pandemi ini ya itu sebenarnya lumayan sih, tapi pemerintah sudah punya perhitungannya sendiri, teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa. Di sini juga ada sih berita tentang kritikannya dari wakil MPR ya, udah pasti lah ya. Kalian bisa baca, nanti linknya seksi di bawah. Jadi itu info yang juga nggak kalah penting, teman-teman, untuk kita ketahui. Kita sebagai, anggaplah kita adalah bagian dari program yang dijalankan oleh para direktur ini yang digaji sekian. Jadi semoga dengan gaji yang ditetapkan ini mereka makin bagus performanya dan juga makin cepat untuk pencairannya, teman-teman. Oke, lalu juga saya mau info lagi soal yang kemarin malam saya share, itu tentang ini. Jadi dimana saya bilang saya akan melakukan live streaming ya. Nah ini ya, saya akan melakukan live streaming, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat berkomentar, kira-kira teman-teman setuju nggak kalau saya buat live streaming untuk menjawab yang teman-teman, karena yang makin hari itu makin banyak pertanyaannya.
Jadi saya buat voting di sini setuju atau tidak, dan sebenarnya mencari hanya 50 yang setuju. Ternyata ada 199 suara. 199 suara, di antaranya 91% setuju dan 9% tidak setuju. Jadi karena lebih banyak yang setuju, saya besok akan membuat streaming. Saya harap teman-teman bisa memanfaatkan tersebut, ya mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam saya akan buat streamingnya. Dan saya akan voting lagi untuk waktunya. Teman-teman prefer jam berapa? Saya akan buat 2 waktu, yaitu pukul 3 sore WITA atau pukul 8 malam WITA. Ingat WITA teman-teman ya, waktu Bali, bukan WIB atau WIT, waktu Indonesia Timur, tapi waktu Indonesia Tengah. Jadi bilangnya jam 3 atau jam 8 malam, jam 3 sore malam. Teman-teman bisa voting di sini atau nanti saya akan buatkan chartnya juga, jadi saya bisa dapat pasti. Dan saya harap nanti pun setelah voting pun kalian emang ini ya serius ya, jadi saya bisa ada yang nanya nih, jangan sampai saya streaming gak ada yang nanya, jadi akan sia-sia juga kan. Jadi ini juga buat bantu teman-teman, saya akan menjawabnya lebih cepat dan juga langsung, jadi bisa kita diskusi juga di sini. Jadi ini forum kita untuk diskusi lagi, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Lalu berikutnya apa lagi ya? Sebenarnya sih itu aja sih teman-teman untuk berita pentingnya. Lalu untuk hubungin CS Prakerja itu saya belum tahu ya. Kemungkinan kalau emang ada kesempatan besok atau mungkin lusa. Jadi buat teman-teman yang datanya sudah saya rampung, itu ada 63 data, serius 63 data teman-teman. Jadi kita udah kasih data lengkap banget, itu sekitar 63 orang. Sebelumnya sekitar 80-an, itu sudah berapa saya laporkan, tapi masih 63 lagi. Ini akan saya sortir lagi pelan-pelan, saya akan cek lagi yang mana yang terlama, yang duluan, dan juga yang terarjan, yang lebih arjan, itu akan saya prioritaskan teman-teman. Jadi memang sorry banget kalau emang nggak bisa semua sekaligus, tapi saya akan coba membantu sebanyak mungkin yang saya bisa. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya dengan keterbatasan yang saya miliki. Dan itu aja untuk video kali ini. Emang nggak banyak berita yang penting sebenarnya, tapi saya ingin berbagi juga teman-teman mengenai informasi-informasi dan juga tentang gaji para direktur kita, prakerja kita. Jadi videonya semoga bermanfaat, dan kalau salah kata saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena kalian nggak akan rugi sama sekali, saya jamin ya, karena sudah ada hampir 3.000 orang yang subscribe channel ini. Artinya ini memang sudah cukup bermanfaat buat mereka, dan mereka antusias buat subscribe dan nonton selalu video saya. Jadi akhir kata terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.